Perkenalkan, nama saya Yosafat Dalimunte dengan NIM 2102103030056. Perkenalkan, nama saya Umi Uswatun Hasana dengan NIM 2102103030093. Oke. Perkenalkan, nama saya Lili Nurindasari dengan NIM 2102103030076. Perkenalkan, nama saya Tangkas Wikawe Tri Rubeda dengan NIM 21021030084. Saya mencari tahu tentang bagaimana potensi di Pantai Getem ini, termasuk salah satu sebagai memiliki hutan mangrove nih, Pak. Iya. Nah, hutan mangrove ini sendiri kan termasuk dalam hutan yang dilindungi. Iya. Dalam sebelumnya mohon maaf, Bapak memiliki status sebagai nelayan. Iya. Dalam nelayan ini, hutan mangrove ini apa sih, Bapak, keuntungan dari para nelayan dengan adanya hutan mangrove ini? Kalau masalah keuntungan hutan mangrove itu juga bisa menghalangi udara lah, itu keuntungan para masyarakat sini. Kalau bagi nelayan nggak ada keuntungannya bagi nelayan. Kalau masalah udara itu bisa pakai penghalang gitu. Keuntungannya para masyarakat, bukan para nelayan gitu ya. Kalau bukan para nelayan lain lagi keuntungannya. Selain dari angin tersebut ya, Pak, ini kan termasuk dalam pantai wilayah selatan. Ya. Terkenal dengan anginnya sangat besar, jadi sebagai pencegah masuknya angin dari arus laut, Ya, terkenal langsung. Nah, Gitu. Untuk ini, Bapak, mangrove ini saya dengar ada juga tambak dengan budidaya tambak, bener? budidaya tambak itu mangrove itu bagian barat, Mas. Bagian barat, bagian selatan sini nggak ada. Nah, kalau dulunya sih memang ada di dalam itu, memang dulunya ada tambak. Dulunya tambak kecil lah, tambak masyarakat itu yang sebelah sana itu ada memang tambak. Tapi udah ada dihuni lagi, tambak udah punah lah, maksudnya itulah. Berarti dibangun lagi di daerah barat sekarang tidak dibangun di barat mangrove yang sana, mangrove yang sana itu ada, tapi sebelah baratnya lagi. Kalau belum tahu, potensi yang di pertambakan itu berupa apa, Pak? Saya dengar nggak ada ikan, ada kepiting sama udang. Cuma dua itu. Iya, kepiting sama udang itu aja ambil dari apa itu, keluar masuknya bibit sendiri, Mas, tanpa ada apa itu namanya pembibitan dari darat masukkan, itu jarang. Itu hanya dari ambil dari keluar masuknya bibit aja dari lautan itu. Kurang lebih jadi potensi dari tambak itu cuma ada udang sama kepiting. Itu kalau misal hasil ekonomi gitu, Pak, itu saya tahu kepiting itu harganya tinggi lah. Kalau sejenis udang, tapi yang besar, yang lobster, apakah dibudidaya juga ini? Lobster itu bisa, Mas. Kalau lobster itu kan air asin. Oh gitu. Itu nggak ada budidaya lobster di sini, nggak ada kalau budidaya lobster itu. Yang ada cuma budidaya udang putih atau benur itu, Mas. Benur putih. Ya. Kalau kepiting itu pun, budidaya kepiting itu nggak ada juga, itu hanya ambil dari keluar masuknya dari lautan aja, bibit itu. Ada dengan sendirinya lah maksudnya itu. Kalau kepiting sungai-sungai sini kan ada juga, itu pun keluar masuknya dari lautan. Mungkin dari saya cukup sampai di situ. Mungkin teman-teman saya bisa mengajukan pertanyaannya dari saya. Baik Bapak, di sini saya akan melanjutkan untuk ya Pak dari teman saya tadi. Sebelumnya ini Pak, nama Bapak siapa? Hartono. Iya, Doyo dipanggil Doyo. Oh Pak Doyo. Iya. Ini Pak, kami mau bertanya ini lagi. Potensi adanya hutan mangrove ini di sekitar
pantai Getem ini apa Pak? Selain dari pertambakan Selain dari pertambakan yang tadi tadi. pertambakan ada di Parut sini kan. Tadi juga saya sudah bawah, ada juga perahu-perahu banyak kan. Itu nggak tahu mau pergi melaut apa gimana, tapi ada juga orang yang menyeberang Bapak, menyeberang itu mungkin mencari Mencari kijing mas. Kijing itu seperti demis itu, demis kayak kerang-kerang itu loh mas. Kayak Oh. kelomang. Bukan, bukan. Kerang mbak, kerang. Tapi sejatinya jenis kerang. Tapi kalau kerang kan segitiga. Iya. Tapi otomatis itu kalau mempanjang. Oh, iya. Ujung dua. Ada kijing, sini kijing. Itu banyak itu orang cari kijing di sini. Tapi kemarin tuh nggak ada yang kali kijing. Soalnya apa? Itu pembuangan limbah itu mas, limbah tambak itu bisa mengganggu banyak orang mabuk. Terus ini Pak, apa kekurangan dan kelebihan adanya hutang mangrove ini apa Pak? Buat masyarakat maupun nelayan sendiri. Kelebihannya itu ya itu mbak, masalah kalau ada banjir, itu masalah ada banjir. Soalnya sini kalau udah musim banjir, kalau nggak ada penghalang masuk itu otomatis kan mengikis itu mbak. Kalau dari sini, Kalau kekurangannya Pak? kekurangannya itu cuma itu bagian ini mbak. Kalau jalur yang selatan sungai ini kekurangannya cuma itu, nggak ada takis. Kalau maksudnya maksudnya itu kalau ada apa batu pelengsengan batu itu bisa. Kekurangannya masyarakat sini cuma gitu. Kan banyak tanah masyarakat sini yang habis. Bagian sini tahu sendiri kan? Iya. Itu habis ya mas. Habis. Nah itulah kekurangannya. Kan mangrove itu ke bagian selatan, Iya. utaranya kan nggak ada. Itu. Iya, air laut semakin mengkis ini Pak. Nah, Polisi mengikis. cuma kekurangannya masyarakat sini situlah. Oh, iya Pak. Oh terus selain itu kan tadi Bapak bilang budidaya apa ikan, bukan nggak ada ikan ya Pak ya? Iya. Yang ada budidaya apa tadi? Kepiting dengan Kepiting Iya. udang itu saya ambil dari keluar masuknya sendiri Iya. Pak. Gitu. Apakah dalam hal itu ada kendalanya Pak? dalam Iya, melakukan budidayanya. apa dalam menjalankannya gitu. Gak ada kendala. Soalnya apa di sini kan masuk kalau misalnya kendala kan kita ambil bibit dari darat mas, masukkan tuh kalau ada mati enggaknya itu kan kendala. Tapi kalau enggak kan tuh enggak ambil dari darat masukkan ke tambak kan enggak gitu. Cuma ambil dari keluar masuknya aja gitu. Kalau boleh tahu hewannya di laut ini apakah sama dengan musiman Pak? Kepiting dengan udang kan mungkin ada musimnya sendiri, kapan waktu banyak. Kalau sejenis lobster mas, lobster, kepiting rajungan itu ke musiman. Kalau kepiting laut itulah lobster apa itu musiman. Gitu. Kalau masalah di sungai itu nggak ada musim ya, asal mau cari kapan aja, asal rezeki ada yang ada gitu aja. Ada gitu. Ini Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dengan adanya hutan mangrove ini, apakah dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat, penambah perekonomian atau bagaimana Pak? Kalau masalah apa itu penghalang dari hutan mangrove nggak ada. Kalau beruntungnya ya itu tukang ojek aja gitu. Kalau berwisata itu untungnya ada di situ. Karena adanya hutan mangrove ini bisa masyarakat sini yang hobinya ngojek naik perahu, ojek rezeki. Nah itu ada di situ. Kalau masalah merugikan nggak ada. Oh ini lagi saya Bapak, saya tadi melihat ke bawah tadi ada mungkin ini permasalahan dari hutan mangrove sendiri, yaitu terdapatnya pencemaran atau sampah gitu Pak. Di hutan mangrove mungkin ada itu kan mempengaruhi ekosistem juga, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan di sana. Ini apakah ada sih Bapak solusi atau penanggulangan dilakukan masyarakat misal ada penyaringan gitu
tercemarnya supaya hutan mangrove itu tetap terjaga gitu Pak? Nggak ada mas, nggak ada masalah. Cuma ya itulah tadi kalau hanya ada banjir itu terkikis lah. Walaupun mangrove itu udah dilindungi pun kalau banjir udah datang itu masih terkikis gitu juga. Terkikis, kalau masalah itunya nggak ada pencemaran. Saya juga sempat baca ini Bapak, untuk penanaman hutan mangrove sendiri kan dari bibit kecil itu yang ditanam itu kan harus di atas permukaan air, tetapi terus dengan terkena air kan Bapak. Nah, kalau misal ada banjir gitu kan Bapak, itu kan juga merupakan kendala tersendiri. Kalau misal nanam mangrove kok terus ada banjir, nah itu kan apakah masih ada peluang Bapak untuk bisa melakukan tanaman kembali? Bisa. Itu kan bagian selatan kan sudah ditanamin cemara itu. Cemara ya bagian selatan itu. Itu di katanya kajian tumbuhan itu. Ya. Nah itu udah ditanami pohon cemara itu kan ada bambu berdiri. Ya. Nah itu kan nampak kan dari sini. Nah itu pohon cemara tuh mas. Tapi yang bagian selatan sana banyak yang mati. Soalnya apa? Kan kering. Nggak ada lindungan nggak ada pelindung sedikit kayak kata orang Jawa itu elang-elang taji itu mas. Elang-elang taji itu asal bahasanya apa itu? Yang berduri itu. Itu kalau yang masih lindung sama elang-elang taji itu hidup. Kalau yang lepas dari elang-elang taji otomatis mati. Kalau musimnya musim panas kayak gini, musim pengering. Di sini apa juga ada pemanfaatan mangrove ini, juga ada pengambilan kayu? Nggak ada. Berarti benar-benar dilindungi ya mangrove? Iya lindung, itu memang dilindung. Nggak ada pengambilan itu. Soalnya juga mungkin di potensi wilayah mangrove lain ada ini pengambilan kayu, eksploitasi mangrove, dibuat sebuah pertambakan sehingga menghilangkan potensi konservasi mangrove tersebut. Padahal mangrove itu kan dijaga sebagai ekosistem atau ekowisata yang dibudidayakan dalam makhluk hidup laut maupun warga sekitar. Berarti mangrove ini di daerah ini masuk buker. Tetap ya buker. Buker ini berarti termasuk terjaga lah Bapak. Di masyarakat desanya juga menjaga kelestarian mangrove tersebut terhadap ekosistem wilayah. Mungkin Sudah dari saya cukup. mungkin dari kami